Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali dengan Aksara Agro and Farm tentang budidaya porang. Kali ini kita akan menyampaikan beberapa tips ya teman-teman, dalam persiapan teman-teman petani porang nanti menghadapi musim panen porang 2023. Jadi kita perlu memberikan tips seandainya harga panen porang 2023 nanti ini itu murah atau mahal. Nah, yang pertama, patokan murah atau mahal itu bukan patokan pakai perasaan. Artinya ini murah, ini mahal itu pakai perasaan, tidak. Tapi saran kami, murah atau mahal itu patokannya berdasarkan HPP dari teman-teman menanam porang. Mulai dari harga bibit waktu membeli, sampai olah lahan, kemudian perawatan, sampai nanti biaya bongkar panen. Nah, HPP itu bisa dihitung per batang teman-teman, per tanaman. Nah, di sini teman-teman perlu kami informasikan bahwa memang porang yang di sini agak kecil-kecil meskipun ini 2 musim, karena ini porang yang kami uji coba musim kemarin dengan sistem liar. Artinya kita hanya membuat bedengan, terus kita ponjo tanam katak. Kita tidak berikan pupuk dasar, kita tidak berikan pupuk susulan. Jadi sifatnya besar kecilnya ini sangat mengandalkan dari nutrisi di tanah itu sendiri. Jadi pertumbuhannya memang artinya tidak seragam. Yang kedua juga tidak seoptimal jika kita berikan pupuk dasar. Nah, kembali lagi HPP itu bagaimana cara menghitungnya. Jadi misalkan asumsi teman-teman beli bibit kira-kira 2 tahunan yang lalu, itu harga katakanlah 1 kilo 200.000, untuk katak sekilo isi 100. Artinya satu bibit katak itu dihargai 200.000 dibagi 100, artinya 2.000. Nah, ditambah nanti biaya pupuk dasar, tambah total biaya susulan, perawatan, pupuk susulan maksud kami, perawatan, sama estimasi biaya bongkar panen, itu nanti berapa? Nah, itu dibagi 100 bibit tadi itu, bibit katak. Nah, akhirnya nanti ketemu. Yang jelas HPP 1 bibit katak dengan hitungan seperti itu di atas Rp2.000. Bisa jadi di angka bahkan Rp4.000. Nah, seandainya HPP per bibit tanaman itu Rp4.000, teman-teman jika besok menemui harga panen porang setelah bulan 5, setelah bulan Mei katakanlah itu kok ternyata masih di bawah 4.000, artinya itu kategorinya murah, artinya teman-teman belum untung. Nah, jika menemui seperti itu ceritanya, kami dari Aksara Agro and Farm memberikan saran. Ada 2 teman-teman tips dari kami. Yang pertama, teman-teman, ini asumsinya tanaman porang 2 musim ya teman-teman. Opsi pertama, teman-teman membiarkan umbi porang itu tetap di lahan, tidak dibongkar. Jadi tetap dibiarkan saja, artinya porang itu memasuki musim ketiga. Artinya teman-teman nanti pada awal musim tumbuh porang itu akan sekian persen itu tumbuh bunga spora. Nah, perlu diketahui juga pada saat tumbuh bunga spora itu, umbi tidak mengalami pembesaran jika teman-teman tidak segera memotong tunas sporanya. Tetapi kalau teman-teman segera memotong tunas spora sebelum Januari, kalau di Jawa, biasanya itu akan segera tumbuh tunas daun, sehingga akan potensi pembesaran umbi musim ketiga itu sangat mungkin. Itu opsi pertama teman-teman. Nah, opsi kedua, kita belajar dari musim lalu di mana harga porang itu anjlok jauh di bawah HPP. Teman-teman kalau memang membutuhkan dana, silahkan mencoba untuk membuat chip kering jemur matahari sendiri. Nah, dengan cara itu teman-teman bisa meningkatkan hasil uang yang didapatkan dari musim panen 2023 nanti. Nah, jadi kembali lagi, teman-teman harus menghitung HPP mulai dari sekarang, berapa HPP satu pohon porang teman-teman yang ditanam pada 2 musim yang lalu. Jadi bisa dihitung. Tapi kalau HPP yang ditanam musim 2022 itu jelas
akan lebih murah jika dibandingkan HPP yang ditanam pada 2021, karena bibit katak yang baik umbi mini juga di 2022 itu jauh lebih murah dibandingkan bibit tahun 2021. Nah, kemungkinan kedua, jika harga panen porang 2023 itu di atas HPP teman-teman, artinya tadi dengan perhitungan 4.000, ya teman-teman bisa langsung membongkar umbinya. Tapi ingat, petani juga harus cerdas, artinya membongkar menjualnya itu jangan terburu-buru. Teman-teman sudah bisa menahan panen porang selama 2 musim. Terkait kemarin ujian harganya anjlok, akhirnya teman-teman memutuskan melanjutkan budidaya porang. Kenapa teman-teman tidak bisa menahan barang 2-3 bulan sampai nanti minimal di bulan Juni di Jawa ya khususnya, untuk teman-teman untuk dibongkar. Kalau teman-teman membongkarnya di awal dorman, itu harganya jelas karena murah, karena kadar airnya masih tinggi teman-teman. Nah, dengan seperti itu harapannya teman-teman tidak panik, sudah mengetahui tentang dua kemungkinan saat harga murah dan saat harga mahal, itu patokannya dari HPP. Nah, ini contoh katak yang dihasilkan dari musim kemarin, dan katak-katak di sini memang tidak kita pungut teman-teman, kita biarkan di lahan karena memang ini lahan uji coba kami 2 tahun yang lalu secara sistem liar. Artinya katak tidak kita ambil, kita biarkan kembali ke lahan. Porang yang 2 musim yang lalu juga kita biarkan, benar-benar tidak menggunakan pupuk dasar, hanya mengandalkan kesuburan tanah ini sendiri. Nah, dengan tips-tips dari kami ini, semoga petani bisa tidak panik lah. Apalagi ini menjelang bulan Ramadan, sebelum Lebaran, tidak panik menjual hasil umbi porangnya. Apalagi sekarang pabrik sudah melakukan tes ombak, tes harga panen porang, yang teman-teman sudah tahu harga berapa saat ini. Dan alhamdulillah ini lebih tinggi dibandingkan harga bukaan 2022. Nah, cerita ini nanti akan kami lanjutkan tentang porang juga, tapi tentunya teman-teman pemula itu jangan takut untuk mencoba budidaya porang, baik yang super intensif, kemudian semi intensif sampai liar. Nah, kalau teman-teman sudah mencoba, itu nanti teman-teman bisa ada pengalaman bagaimana hasil pembesaran umbi, kataknya, kemudian biaya operasionalnya, itu teman-teman bisa membandingkan dan bisa untuk mengevaluasi pada musim tanam selanjutnya. Tapi kalau teman-teman itu tidak mau mencoba, atau artinya hanya mencoba satu cara saja, artinya hanya teman-teman mencoba yang intensif saja tanpa semi intensif, itu nanti teman-teman juga biayanya juga tidak punya gambaran yang cara lain, artinya dananya tiap tahun juga akan fix sama seperti itu. Tapi kalau teman-teman berani mencoba sesuatu yang lain di musim tanam selanjutnya, itu akan ada penemuan terobosan yang barangkali bisa lebih murah dan hasilnya juga lebih bagus. Toh juga porang ini tanaman liar. Nah, mungkin itu teman-teman informasi atau tips yang kami berikan kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu dari Aksara Agro & Farm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.